الذي أوجع من جاء عبد المؤمن صنع وجل عبد المشار الحمد لله صلى الله عليه وسلم وإذا حضر النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bertemu dalam pembahasan kitab Safinatun Najah. Dan alhamdulillah kita telah memasuki kitab shaum. Dan alhamdulillah kita tinggal beberapa waktu lagi akan memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan. Dan moga-moga apa yang kita akan bahas atau apa yang kita akan pelajari dapat menambah kesempurnaan kita dalam melaksanakan ibadah bulan puasa. Kitab shaum, kitab siang, merupakan salah satu rukun agama Islam. Min arkanil Islam as-shaum. Jadi rukun-rukun Islam yang 5 adalah puasa. Dan puasa, inti dari puasa adalah melatih hawa nafsu. Jadi melatih hawa nafsu untuk bisa ditekan hawa nafsu tersebut. Karena secara fitrah manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat tidak ada satu pun di antara mereka yang mempunyai hawa nafsu, hingga mereka mempunyai kadar keimanan yang menurut ahli tauhid. Mereka mempunyai iman la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang, dia tetap ke mereka karena tidak ada hawa nafsunya. Dengan manusia sejak diciptakan telah diberi oleh Allah hawa nafsu. Nah, inilah yang bisa menaik dan menurunkan keimanan kita. Apabila kita mengikuti hawa nafsu kita, maka akan melemahkan dan menurunkan derajat keimanan. Tapi kalau kita berhasil menekan dan mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan menaikkan derajat keimanan. Kalau menghilangkan hawa nafsu, bagaimana? Dikatakan menghilangkan hawa nafsu tidak bisa. Karena hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, tapi ditekan. Kecuali Rasulullah SAW, ya, beda. Dan dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksud, banyak perbedaan pendapat ahli tafsir masalah ini. Apakah kewajiban puasa ini dimiliki hanya umat Nabi Muhammad atau sebelum umat Nabi Muhammad ada puasa? Dikatakan, ada yang mengatakan bahwa pertama kali Nabi yang diperintahkan puasa adalah Nabi Nuh alaihissalam setelah selesai dari banjir. Jadi setelah keluar dari banjir. Kalau masalah waktu dan jumlah, ini khusus buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu pendapat ulama yang mengatakan bahwa dahulu Bani Israel diwajibkan juga puasa 30 hari. Nasrani pun juga diwajibkan puasa 30 hari. Hanya saja semakin bertambahnya waktu, kalau Bani Israel ini terkenal dengan kaum yang suka melawan.
kaum yang suka membantah. Bahkan diceritakan di Al-Quran bantahan-bantahannya dia rewel ya, istilahnya rewel. Seperti di surat Al-Baqarah menceritakan kerewelannya Bani Israel. Masalah disuruh menghadirkan sapi, nasi motor sapi warna apa ini dan sebagainya. Itu lalu 30 hari akhirnya menjadi 1 hari, atau terkenal dengan hari Sabat, Sabtu saja, dan waktunya tertentu. Kalau Nasara dahulu 30, kemudian ada tambahan 7 hari menjadi 37, kemudian disempurnakan lagi 3 hari menjadi 40 hari. Ini kalau Nasara ada tambahan malah dari mereka. Dan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan diberinya oleh Allah SWT di bulan Ramadan tersebut 1 hari yang nilai dari hari tersebut sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun sekian. Jadi nilai kalau kita melakukan amal ibadah pas waktu hari itu, maka akan dicatat amal tersebut seolah-olah telah melakukan amal yang sama sepanjang 1000 bulan atau 83 tahun. Tapi kalau kita berbuat amal atau kita berbuat maksiat atau sayyi'ah pas harinya hari Lailatul Qadar, ya dihitungnya berbuat hal yang sama 83 tahun sekian. Bapak umur kita nggak sampai segitu. Yang bumbuan sampai segitu ya. Dan masalah Lailatul Qadar memang banyak khilaf ulama, terutama juga Imam Syafi'i pun ada pendapatnya beliau yang mengatakan kalau mulainya itu hari apa, nanti jatuhnya akan tanggal berapa. Kalau mulainya Ramadan hari apa, jatuhnya tanggal berapa. Tapi inti dari Lailatul Qadar itu kapan-kapannya kita memang tidak akan pernah tahu. Hakikat dari kenapa dimajhulkan atau disamarkan itu adalah supaya kita menghidupkan setiap hari-hari di bulan Ramadan itu untuk mencari Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan cuma lingkuran tok malam Lailatul Qadar, belum tentu. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan Lailatul Qadar mungkin saja terjadi mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 di antara itu. Memang sebagian besar ulama mengatakan lingkuran. Lingkuran itu tahun ganjil 21, 23, 27, 23, 25, 27, 29. Tapi ada yang mengatakan juga belum tentu. Dan lebih baiknya adalah kita menghidupkan seluruh Ramadan tersebut dengan amal ibadah, dengan tujuan satu saat mesti insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar sendiri dikatakan berbeda. Kalau misalkan ada satu rumah, ada satu orang yang ditakdirkan oleh Allah mengalami Lailatul Qadar, yang lain di rumah tersebut tidak akan merasa dan tidak akan tahu kalau malam itu Lailatul Qadar. Dan ciri-ciri Lailatul Qadar banyak, antara lain suasananya tenang, tidak panas, tidak dingin, stabil. Kemudian ada yang mengatakan lagi kalau kita melakukan ibadah di bulan di pas Lailatul Qadar itu akan ada perasaan yang harum misalkan. Macam-macam kalau tanda-tandanya. Kemudian dan bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari Hijriah atau dari bulan Hijriah, penanggalan Hijriah. Dinamakan Ramadan dari kata-kata Ramadan. Jadi pas kebetulan ada penamaan bulan, kebetulan bulan Ramadan pas ayam Saif.
Saat ini musim panas. Saat ini musim yang sangat panas. Jadi di negara Arab ada dibagi per 3 bulanan. Ada Saif, ada setelah Saif itu Kharif, Kharif, kemudian Syita, kemudian Rabi. Jadi ada 4 musim. Kalau ayam Saif 3 bulan, itu ada 1 bulan di situ yang panasnya luar biasa untuk memasangkan kurma. Dari gambaran itu panasnya bulan Saif itu kalau misalkan ada keran dari pipa ledeng, kalau kita buka air siang atau malam itu panas. Kalau kita bikin kopi bubuk itu tidak pakai godok air, cukup langsung dari keran gitu udah selesai. Itu gambaran panasnya ya, gambaran panasnya. Ya, kebetulan Ramadan bertepatan dengan bulan panas itu tadi, maka dinamakan Ramadan. Ramadan, kata-kata Ramadan yang artinya membakar. Yang dimaksud adalah panas yang membakar, syiddatul har. Kata-kata Ramadan. Dan fadilah dari puasa sangat banyak. Fadilah puasa bahkan dikatakan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa di surga ada satu pintu yang bernama Rayyan yang tidak akan masuk ke pintu tersebut kecuali orang-orang yang ahli puasa. Karena puasa itu tadi, dengan puasa kita bisa melatih hawa nafsu, kita bisa menekan hawa nafsu kita hingga seluruh amal ibadah yang akan kita lakukan akan menjadi sempurna. Apabila seseorang tersebut melakukan amal ibadah sedangkan dia dibayang-bayang oleh hawa nafsu syaitaniyahnya, kesempurnaan amal ibadah tersebut akan berkurang. Tapi kalau dia bisa menekan hawa nafsunya dan dia melakukan hubungan kepada Allah, melakukan muamalah kepada Allah, maka muamalah tersebut akan muamalah yang didasari dengan keimanan yang kuat, dengan ketakwaan, dengan kebersihan hati, hingga menjadikan amal ibadah tersebut sempurna. Maka itu banyak hadis-hadis Nabi tentang yang menjelaskan tentang masalah keutamaan berpuasa. Dan sebagaimana amal-amal yang lain di puasa pun ada beberapa ahkam, beberapa hukum-hukum syariah, hukum-hukum syariat. Dan juga sebelumnya kita membahas masalah puasa itu sendiri. Apa makna puasa? Puasa dikatakan menahan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai fajar sampai maghrib. Itu. Hal-hal yang membatalkan puasa apa saja nanti akan kita bahas. Nah, terus ada puasa yang namanya som an kulli dzi ruhin, ada kata-kata itu, atau kalau kita kenal mungkin apa? Puasa mutih. Puasa mutih ya. Puasa dari makanan-makanan yang bernyawa. Jadi tidak memakan daging-dagingan, tidak makan ikan kanan, makannya nasi sama kerupuk garam biasanya ya. Ini apakah dinamakan puasa secara syar'i? Enggak. Ini bukan puasa secara syar'i. Karena dia makan juga, bahwa dia makan, sore dia makan, cuma makannya mungkin nasi tok sama kelapa, parutan kelapa sama garam gitu mungkin ya. Apakah dinamakan puasa? Enggak. Tidak dinamakan puasa. Kemudian kalau ada puasa, ada lagi puasa kalau di istilah Jawa itu pati geni atau puasa non-stop. Apakah itu dinamakan puasa syar'i? Enggak juga. Bahkan puasa lebih dari maghrib itu bisa diharamkan. Puasa 1 hari penuh, tidak makan, tidak minum, itu bisa haram kan? Bisa dilarang. Karena bisa memudaratkan badan, memudaratkan diri kita, bisa bikin sakit dan sebagainya. Dan juga kalau misalkan orang itu puasa dengan maksud selain ibadah kepada Allah, walaupun puasanya sama dengan puasa yang syar'i, yaitu dari subuh sampai maghrib, tapi dimaksudkan untuk hal-hal selain Allah,
bukan lillah, maka bukan puasa juga. Alhamdulillah kalau dimaksudkan hal-hal yang berbau syirik ya bisa murtad nantinya. Kayak orang nyembelih korban. Dimaksudkan nyembelih ini kepalanya akan saya tanam untuk apa? Tumbal bangun rumah. Banyak kan itu? Atau misalkan kepalanya saya tanam di sawah untuk tumbal tambah rekso sawah. Itu bagaimana hukumnya? Kalau diniati hal yang seperti itu waktu menyembelih, walaupun dia orang Islam, walaupun dia memakai asma Allah, walaupun dia memakai tata cara syariat, kambing atau binatang kurban tersebut tidak halal menjadi bangkai. Dan amal itu tadi atau pekerjaan itu tadi haram. Kalau dia meyakini bisa syirik. Ya, kepala kambing terus kalau disembelih terus ada lagi yang dikincir terus ke laut. Ya emang terus kalau kambing enggak ya. Emang itu bisa haram dan bisa syirik. Sama kalau sajian pun itu bisa syirik nanti. Sajian kita bikin tumpengan, ada ayam, ada ini segala macam. Tapi dimaksudkan untuk mempersembahkan ke yang penunggu beringin misalkan. Itu juga bisa syirik, bisa haram. Dikatakan ini hasil, memang hasil, tapi pada hasil setan. Setan akan membantu orang-orang yang mengasyikkan dan akan membantu orang-orang yang berusaha untuk menjadi murtad. Karena setan ingin orang itu murtad, Bani Adam itu ingin murtad seluruhnya kalau bisa. Jadi itu kan ambisinya itu. Jadi kalau misalkan ada orang memohon sama setan minta pertolongan dengan menyembah ini, menyembah itu, mempersembahkan sajian dan sebagainya, ya ditolong memang sama setan itu. Kenapa? Ya dengan menolongnya tambah tadi kalau orang itu tambah syirik, tambah terjerumus. Dan itu memang tujuannya itu, tujuannya setan. Ya bukan enggak. Kemudian ini beberapa hukum puasa. Hukum puasa dikatakan ada 4, tidak ada kelimanya, yaitu tidak ada mubahnya dengan faedah segala sesuatu amal yang asal hukumnya itu sunnah tidak mungkin menjadi mubah. Karena puasa yang dimaksud di sini adalah puasa syar'i, puasa syar'i. Yang pertama wajib. Wajib ini seperti puasa Ramadan. Wajib bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk puasa. Ada beberapa yang tidak wajib puasa Ramadan. Ada yang tidak wajib waktu itu tapi wajib untuk membayarnya kemudian. Ada yang tidak wajib tapi harus membayar beras atau makanan pokok ya, kalau itu beras, fidyah dan sebagainya. Yang berikutnya puasa qadha juga wajib. Kalau puasa qadha, kalau misalkan orang ini telah meninggalkan puasa Ramadan dan belum sampai Ramadan berikutnya, misal sekarang tahun 28 Ramadan tahun 1428 belum lewat kan besok ini. Yang 1427 kita punya utang puasa misal satu hari. Sampai sekarang kita belum membayar. Sampai Ramadan besok ini 21 bulan setengah bulan lagi belum bayar. Nah kita kan punya kewajiban untuk membayar utang puasa satu hari. Maka setelah Ramadan besok ini waktu Syawalnya setelah Idnya kita wajib tetap kan untuk bayar satu hari puasa yang kita tinggalkan di puasa Ramadan yang kemarin tahun kemarin. Tapi plus denda. Dendanya 1 mud. Jadi satu hari 1 mud. 1 mud itu kira-kira 6 onan mungkin. Ya mungkin sekitar 6 onan sekian. Kalau misalkan dia tidak puasa atau tidak menggodok sampai Ramadan tahun
1429 dari tahun berikutnya, maka setelah Ramadan 1429 dia tetap wajib qadha 1 tapi plus 2 mud. Jadi setiap tahun kalau sudah lewat dari Ramadan berikut, maka dia setiap tahunnya, setiap harinya, per harinya harus membayar 1 mud. Kalau misalkan ada orang tidak puasa 1 bulan penuh 30 hari, berarti 30 mud tahun berikutnya. Nah selama 10 tahun ya 30 mud kali 10 300 mud, 6 on kali 100 kali 300 600 on 900 on ya 900 on ya, lumayan. Ini kalau misalkan dia menunda, jadi ada dendanya. Kemudian yang berikutnya som kafaroh, puasa kafaroh untuk membayar kalau misalkan dia membuat kesalahan, misalkan seperti kafaroh zihar atau misalkan kafaroh yang lain-lain, kafaroh yamin misalnya. Jadi ada hukuman untuk dia dan macam-macam puasa wajib, termasuk juga puasa nazar, puasa istisqa kalau misalkan diwajibkan oleh penguasa. Jadi kalau misalkan ada pemerintah menyatakan wajib puasa untuk meminta hujan 3 hari, misal, maka puasa tersebut menjadi wajib bagi seluruh orang yang mampu untuk melakukan puasa. Orang Islam. Kenapa? Karena amaran atau perintah dari penguasa itu kalau perintah itu aslinya itu sunnah, maka menjadi wajib. Kalau perintah itu makruh atau haram, maka tidak boleh dilaksanakan kecuali bisa menimbulkan fitnah. Misal apa? Perintah haram, misal membayar pajak. Membayar pajak apa hukumnya? Hukum syar'inya apa? Haram. Maka pajak apapun pajak itu, pajak apapun saja, semua pajak haram. Tapi kalau kita tidak bayar, maka mengakibatkan macam-macam fitnah. Padahal wajib kan oleh pemerintah kita membayar pajak, sedangkan pajak itu haram. Tapi kita diperintahkan untuk membayarnya, bagaimana? Maka kita harus membayarnya. Kalau tidak kita terkena fitnah. Boleh membayarnya, malah wajib kita membayarnya supaya tidak terkena fitnah. Kalau kita diancam, kalau tidak, kalau kita takut, takut nanti rumah saya disita, takut nanti tinggal di situ, maka boleh membayarnya. Dengan tidak meridhoinya dulunya ya. Maka itu malah termasuk orang-orang yang zalim, yang akhdul maksud, yang mengambil apa pajak pungutan. Yang dalam Islam tidak ada pajak. Tapi kalau kita tidak memberikan, maka bisa menimbulkan fitnah, ya itu boleh. Kalau misalkan hal-hal yang wajib atau hal yang sunnah, misalkan pemerintah mewajibkan kalau orang masuk ke masjid wajib untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, maka hukum jadi wajib. Jadi kalau hal yang sunnah pemerintah memerintahkan maka menjadi wajib. Kalau hal yang haram tidak, kecuali kita takut kalau tidak melaksanakan. Kalau kita tidak takut maka tidak boleh melaksanakan. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta, siapapun orangnya, kecuali kalau kita misalkan terdesak atau nyawa kita terancam, harga diri kita terancam, harta kita terancam, ini boleh melakukannya, tapi dengan niatan bahwa kita melakukan ini karena terpaksa, bukan karena senang. Kemudian ada puasa sunnah, itu asal hukum puasa sunnah. Ada puasa sunnah yang setiap tahun, seperti puasa Arafah, hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan hari Arafah. Ini sunnah
puasa bagi yang tidak haji. Kalau yang berhaji tidak disunahkan. Kenapa? Mereka sedang berada di Arafah. Dan Arafah dulu tidak lain sekarang. Dulu itu soro lah, karena di pas lembah, satu lembah. Kalau sekarang mungkin sudah mewah. Tapi tetap tidak disunahkan bagi orang-orang yang sedang berhaji. Karena saat ini mereka seluruhnya orang yang haji, seluruhnya berada di Arafah. Karena haji itu hanya satu waktu saja yang harus bersamaan, yang lain tidak harus. Hanya wukuf di Arafah yang hanya tanggal 9, yang lainnya kapan-kapan. Tawaf kapan-kapan bisa dilakukan, sa'i kapan-kapan bisa dilakukan. Kemudian dan puasa Arafah banyak faedahnya atau banyak keuntungannya. Dikatakan bisa yukafir tanah alladzi ba'daha wa alladzi qablaha. Bisa menghapuskan dosa-dosa setahun sebelum dan setahun setelah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bahkan ada hadis riwayat Imam Muslim yukafir tanah amaliyah wal baqiyah. Bisa menghapuskan dosa-dosa tahun sebelum dan tahun setelah. Yang dimaksud di sini bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Yang dosa-dosa akan terhapus dengan taubat. Dan juga termuasal dari wajibnya puasa Ramadan. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, diwajibkan puasa Arafah. Siapa? Asyura. Kemudian kalau Arafahnya juga mempunyai dalil yang sah, sahih. Kalau beberapa puasa yang lain seperti puasa ada puasa Rajab, itu hadisnya memang hadisnya baik, bukan hadis sahih. Cuma kalau kita pertanyakan masalah ini, apakah kita boleh puasa sedangkan dalil tentang puasa itu hadisnya baik? Misal ada pertanyaan seperti itu, apakah tidak berdosa kita melakukan puasa sedangkan dalilnya tidak sahih misalnya? Maka akan kita kembalikan pertanyaan tersebut dengan pertanyaan lagi, apakah ada dalil sahih yang melarang kita berpuasa di waktu itu? Kalau ada dalil sahih yang melarang kita berpuasa di selain puasa-puasa yang telah disahihkan atau ditentukan ya, maka memang harus kita puasa. Tapi kenyataannya tidak ada hadis sahih yang melarang kita berpuasa di waktu-waktu yang walaupun waktu-waktu tersebut mempunyai dalil yang baik seperti puasa itu. Terus puasa Asyura tanggal 10 Muharram adalah Tasu'a tanggal 9-nya. Tanggal 9 Muharram. Kalau tanggal 10 itu bukan berarti ada yang melesetkan, beberapa orang melesetkan bahwa tanggal 10 itu Muharram atau Asyura itu adalah puasa karena kita memperingati kematian cucunya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hubungan. Puasa Asyura, puasa yang dari zaman dahulu telah ada. Jadi sebelum Nabi berpuasa Asyura, orang-orang Bani Israil telah berpuasa Asyura. Kenapa? Karena pada hari itu, pada waktu itu banyak nabi-nabi zaman dahulu atau banyak peristiwa-peristiwa yang besar. Dimenangkannya Nabi Musa atas Fir'aun pada hari itu juga, dan banyak macam-macam. Jadi pada hari Asyura itu maka di agama Bani Israil diwajibkan puasa tersebut untuk memperingati kemenangan itu tadi. Dan Nabi ketika masuk ke Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa, ketika beliau bertanya puasa apa mereka, dikatakan puasa Asyura karena memperingati kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Dikatakan nahnu ahaqqu bihim Musa. Kami lebih berhak, kita orang Islam lebih berhak gembira terhadap kemenangan Nabi Musa daripada mereka. Karena orang Islam tidak meninggalkan nabinya, sedangkan orang-orang Israel meninggalkan Nabi Musa.
Dan juga ada lagi yang tahunan seperti 6 hari di bulan Syawal setelah tanggal 1-nya. Kalau tanggal 1-nya haram puasa. Entah itu tanggal 2, biasanya kita kan ada adat riaya itu dua kali ya. Kalau Syawal ada 2. Riaya Idul Fitri sama riaya Kupatan. Asalnya riaya Kupatan ini sebetulnya adat istiadat yang dibawa oleh para wali-wali aulia itu, yang asal muasalnya tidak ada satupun yang memperingati tanggal 8 ya, kecuali di Hadramut dan di Indonesia. Di Hadramut juga sama, cuma ya di sana ada kupat ya. Bedanya cuma itu. Bedanya di sana ada kupat. Tapi perayaannya sama, jadi waktu itu sama. Jadi orang-orang di Tarim, khususnya di Tarimnya, kalau di tempat lain enggak, di Tarimnya sama waktu itu. Jadi tanggal 1 mereka Id, kemudian ya silaturahmi keluarga yang dekat. Kemudian tanggal 2-nya sudah puasa lagi. Suasana ya seperti suasana Ramadan lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 8-nya baru acara silaturahmi atau uat. Atau kalau kita mungkin uat-uatan apa itu, uat namanya ya. Silaturahmi kepada habaib sudah ditentukan dari ulama-ulama dari ini terus besoknya kemana lagi. Itu terus sampai 3 tempat hari. Kalau di sini kan biasanya di Kabupaten dan 8. Kalau dulunya riaya itu dilaksanakan setelah mereka puasa 6 hari setelah Ramadan atau Somsit Awal. Tapi zaman sekarang sudah langka yang puasa 6 belum poso dino tambah yang dino udah karena itu. Kalau kan umumnya orang kalau riaya mesti jajannya enak-enak. Kalau puasa mil. Mau namu dayo ke orang mau bawa kereta ya izin. Mau dan mau dimakan, aja tidak puasa. Tapi boleh puasa 6 Sita Syawal ini, Sita Syawal itu boleh dilaksanakan walaupun tidak urutan. Misalkan kalau awal-awal ini, misalnya pas dengan Subriwan, kita pas dengan ini repot. Kita harus mau tidak mau, kita mesti nyambangnya orang. Entah itu saudara, dekat atau gimana, mesti kan ada sudah itu dan juga sunnah. Mau tidak mau disuguhi, gak dimakan. Lek gak enak, gak apa-apa. Kalau enak ini yang istilah. Akhirnya ya sudah ditunda aja puasa 6-nya itu, 6 harinya ditunda akhir-akhir menjelang akhir Syawal kah atau nyicil-nyicil boleh, nyicil atau pokoknya di dalam bulan Syawal itu 6 harian di dalam bulan Syawal itu bisa juga digabung. Puasa sunnah beberapa sunnah bisa digabung menjadi satu, atau puasa sunnah beberapa sunnah digabung dengan wajib hanya satu saja wajibnya, tapi tidak boleh digabung semua. Misal ada kelompok puasa Ramadan, kemudian dia puasa 6 Syawal plus hari Senin, jadi kan ada tiga puasa, yang satu wajib, yang 2 sunnah, boleh tergantung dengan niatnya. Atau tambah lagi satu Ayyamul Bid, misalkan tanggal 14 ya, 14 Syawal. 14 Syawal pas kebetulan harinya Senin, pas kebetulan dia itu puasa 6 Syawal, pas kebetulan dia punya bolong, jadi 4 puasa. Pahalanya mendapatkan 4 puasa, yang 1 wajib, yang 3 sunnah. Tapi kalau misalkan wajibnya itu 2 tidak boleh. Misalkan dia kodok puasa Ramadan plus nazar puasa Senin, tidak boleh. Kenapa? Nazar menjadi puasa wajib kalau dia nazar. Dan tidak boleh dilakukan digandengkan dengan puasa Ramadan karena sama-sama wajib. Karena kan nazar itu kan berjanji kepada diri kita, berjanji kepada Allah untuk melakukan suatu amalan yang asal hukumnya sunnah, itu nazar. Puasa Senin artinya sunnah, Kamis sunnah, puasa ayam nubis sunnah, puasa ayam sud sunnah, puasa apa? Pokoknya puasa Arafah, puasa Asyura, Tasu'a sunnah semua.
wajib kalau kita nazarkan, tapi jadinya wajib dan tidak bisa digantikan dengan wajib yang lain. Kemudian ada yang bulanan seperti tadi disebutkan ayam bid. Ayam bid ini tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ayam bid dinamakan demikian karena waktu itu lagi terang kan, bulan purnama. Ada lagi ayam nusud itu dalilnya kias, insyaallah. Kias dari ayam bid. Kias dari hadis Nabi Muhammad SAW juga yang mewasiatkan kepada Sayyidina Abbas untuk melakukan puasa 3 hari di setiap bulan. Jadi dikiaskan ayam bid dan ayam nusud. Ayam bid ada dalilnya, yang nusud ini kiasan. Tanggalnya tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30 setiap bulan. Kalau misalkan bulan itu tidak ada tanggal 30-nya, karena bulan Arab itu kan antara paling maksimal 30. Ada 29, ada 30. Kalau misalkan tanggal itu sampai tanggal 29, berarti tanggal 1-nya digandeng dengan tanggal 1-nya. Jadi 28, 29, 1. Tanggal 28, tanggal 29, tanggal 1. Kalau tidak tanggal 28, 29, 30. Itu ayam musuh. Karena itu karena waktu itu gelap. Karena bulan masih stabil ya, bulan stabil. Dan juga ada mingguan Senin Kemis. Puasa Senin Kemis. Ada yang makruh puasa. Apa makruhnya puasa? Kalau menyendirikan hari Jumat, atau menyendirikan hari Sabtu, atau menyendirikan hari Minggu. Itu tidak bisa. Jadi kalau menyendirikan, kalau misalkan digandeng Kamis terus Jumat boleh, atau Jumat terus Sabtu boleh, Sabtu terus Minggu boleh, Minggu terus Senin boleh. Tapi kalau sendirian Minggu tok, Sabtu tok, Jumat tok nggak boleh. Makruh, karena boleh makruh. Kecuali kalau misalkan bertepatan dengan hari tertentu, misalkan Asyura pas kebetulan hari Jumat, atau Arafah pas Haji Akbar hari Jumat, misalkan. Selain. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari riayanya orang Islam. Dan dikatakan haram kita puasa di waktu Id. Kenapa? Karena hari raya yang harus dirayakan dengan makan-makan, boleh makan-makan dan sebagainya. Jumat adalah hari rayanya orang Islam. Sabtu adanya orang Yahudi. Minggu adanya orang Nasrani. Kalau misalnya Jumat karena memperingati hari raya kita sendiri, kalau Sabtu Minggu adanya mereka lah, tetap kita peringati dengan puasa. Kalau di sendirinya. Dan memang orang Islam, apalagi di Indonesia dan terutama di banyak dunia, mereka ini merupakan hari rayanya sendiri, tapi merayakan hari rayanya orang kafir. Gimana? Iya, kalau kita lihat orang kerja kantoran, pegawai umum lah, yang umum di mana sekolah pun Sabtu Minggu kan baik, Jumat masuk. Padahal Jumat hari rayanya orang Islam, Sabtu hari rayanya orang Yahudi, Minggu Nasrani. Tapi kita malah meliburkan hari rayanya orang-orang kafir dan malah memasukkan atau menjadikan hari kerja hari raya kita sendiri. Ini salah satu kelemahan dan kemunduran dari umat Islam. Bahkan kalau misalkan kita minggu sekolah itu kayaknya aneh kalau ada orang sekolah minggu berangkat sekolah itu kayaknya pandangannya aneh. Atau orang kerja Sabtu Minggu kayaknya gimana? Padahal Sabtu Minggu orang mestinya Sabtu Minggu itu hari kerja, Jumat yang libur. Kan seperti yang kita sering bahas masalah Jumat Sayyidul Ayyam, dikatakan Jumat itu mempunyai fadilah yang lebih, mempunyai kelebihan yang lebih dari hari-hari yang lain. Karena idnya orang-orang Islam.
Dan juga puasa penuh hari atau puasa sehari. Puasa setiap hari ini juga makruh kalau misalkan takut akan boros, takut akan sakit atau gimana makruh. Kalau yakin haram. Dokter mengatakan sampean kalau puasa emas sampean akan parah dan mengakibatkan ini dan begitu meninggal misalnya. Haram dia puasa. Karena segala sesuatu kalau misalkan diyakini dan dikatakan oleh dokter yang tiga yang dapat dipercaya, Ibnu Hajar juga menambahi dokter yang muslim, insyaallah mengatakan dokter yang juga muslim. Kalau yang lain mengatakan walaupun bukan muslim tapi tiga, mengatakan bahwa sampai kalau melakukan ini bahaya, maka tidak boleh kita melakukannya, jadi haram. Misalkan orang sakit kencing manis, dokter mengklaim mengfonis kalau sampean makan permen satu saja berangkat. Misalkan gitu, dokternya sudah ngomong gitu, maka permen yang tadinya halal jadi haram buat dia pribadi, buat orang tadi pribadi. Misalkan, apapun juga sesuatu yang bisa menyebabkan celaka itu jadi haram. Kalau diyakini, kalau tidak diyakini jadi makruh. Dan haram ma'asehah, dikatakan haram tapi sah puasanya seorang istri tanpa izin suami. Tapi yang dimaksud puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib tidak, puasa sunnah yang dimaksud. Jadi seorang istri kalau melakukan hal yang sunnah harus minta izin dari sang suami. Kalau hal yang wajib tidak perlu. Kalau hal yang wajib. Jadi kalau sang suami sudah memberikan hak terbuka kalau kamu melakukan apa saja boleh. Tapi suatu waktu misalkan dia puasa sunnah kemudian sang suami minta dibatalkan, ya harus dibatalkan puasanya. Kalau sunnah, kalau wajib tidak. Sama kan misalkan sholat, kayak ibu misalnya, ibu manggil kita, jangan kita banggaran sholat. Kalau sholatnya wajib maka tidak boleh dibatalkan, kalau sholatnya sunnah wajib dibatalkan. Kalau manggil. Kalau Rasulullah SAW yang manggil, baik itu sholat sunnah atau wajib dibatalkan. Ya mungkin ya kalau atau gimana, atau pada zaman dahulu misalnya. Karena panggilan Rasulullah maka wajib didatangi. Ya, Rasulullah manggil. Makanya hikmah Rasulullah tidak pernah azan. Dalam sejarah Rasulullah tidak pernah azan. Jadi seumur hidupnya beliau tidak pernah azan. Kenapa? Kalau beliau azan maka jadi wajib. Langsung ketika juga waktu ngomong hayya 'alas shalah, wajib ketika itu dimanapun dia berada harus segera sholat. Gimana kalau belum mandi dulu, lagi dijeding lagi ini kan repot. Makanya hikmahnya Rasulullah tidak azan. Dan ada haram tapi tidak sah. Seperti puasa hari raya Idul Fitri itu haram dan tidak sah walaupun golok. Atau puasa hari raya Idul Adha juga haram. Tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 1 Syawal ini haram berpuasa dan tidak sah berpuasanya. Kalau misalkan dia nazar, saya nazar puasa 1 tahun penuh, maka seluruh tahun tersebut wajib dia puasa kecuali 5 hari ini saja. Apakah harus diganti dengan ditambahi 5 hari setelah setahun? Tidak. Kenapa? Karena 5 hari itu karena memang tidak sah. Ya, tidak sah dan haram. Jadi dianggap 1 tahun minus 5 hari. Ibaratnya 5 harinya bonus lah. Dan juga ayam tasyrik. Ayam tasyrik ini tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ini juga diharamkan untuk berpuasa. Kemudian puasa shaum nisful akhir min Sya'ban wa hiya 16 wa 17 wa 18 ila akhir syahr. Dan puasa setelah tanggal 15 Sya'ban ke bawah. Ini juga haram dan tidak sah kalau tidak digandeng dengan tanggal 15-nya.
Kalau digandeng dengan tanggal 15-nya maka sah dan tidak haram. Atau puasa golok. Kalau puasa golok, walaupun dia puasanya tanggal 17, ya tetap wajib dan sah. Kalau puasa golok. Kalau puasa bukan golok, yang maksudnya puasa sunat. Misal digandeng gimana? Misalkan dia puasa tanggal 15. Tanggal 15 puasa. Tanggal 16 puasa. Boleh. Karena digandeng tanggal 15. Tanggal 17 puasa. Boleh karena sebelumnya telah nyambung 15 16. 18 boleh karena sebelumnya 15 16 17. Kalau pas tanggal 18-nya enggak puasa, maka terputus. Tanggal 19-nya tidak boleh puasa sampai Ramadan karena terputus. Kalau masih nyambung boleh. Nah kalau Senin Kamis gimana? Kalau Senin Kamis maka sebelum tanggal 15 atau tanggal 15 itu mulai puasa Seninnya, maka boleh tetap nyambung. Misalkan tanggal 15 hari Senin. Kemudian hari Senin seminggu kemudian tanggal berapa tadi? 22 boleh puasa. Kenapa? Karena tanggal Seninnya itu sebelum atau tanggal 15 atau sebelumnya dia telah puasa hari Senin. Jadi nyambung. Kalau misalnya terputus tidak bisa lagi. Terputus satu kali sudah tidak bisa. Juga ayam syad. Ayam syad ini tanggal 30 dari Sya'ban. Karena kan bisa 30 bisa tanggal 1. Ini juga diharapkan puasa kalau misalkan orang-orang itu ada kabar-kabar dari orang-orang tapi tidak dipastikan oleh hakim bahwa sudah puasa, sudah tanggal 1. Jadi kan ragu. Ini juga enggak. Ini juga tidak berpuasa karena yang Syak, hari Syak. Kemudian ini beberapa masalah tentang hukum puasa Ramadan. Kemarin ada pertanyaan yang kiranya perlu dibahas lagi tentang apa itu? Perkawinan antara Ajami dengan Syarifah itu. Antum kalau tidak salah pernah mengingatkan anak. Iya. Itu dilanjutkan. Lanjutan yang kemarin. Iya. Yang kemarin itu masalah pernikahan, ya, masalah pernikahan, masalah kafaah yang banyak terjadi kesimpang siuran dan kesalahpahaman masalah itu tentang masalah antara Syarifah dengan selain Syarifah, bagaimana kok tidak boleh. Yang sudah kita jelaskan kemarin itu bahwa arba' mazahib memang meniadakan atau melarang hal seperti itu atau ada kafaah tidak diperbolehkan. Meniadakan kafaah itu tidak diperbolehkan karena haknya sang istri, haknya perempuan itu. Dan masalah kafaah itu tadi, kalau misalkan ada terjadi hal yang seperti itu dan sudah menikah, apakah pernikahan tersebut fasah? Fasah ini batal atau tidak? Sebagian besar ulama mengatakan tidak, karena isbat kafaah itu haram tapi tidak menjadikan dharar di pernikahan. Ini kita bicara fikih. Kalau kita bicara masalah hakikatnya, maka orang tersebut akan memutuskan nasabnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi menginginkan nasabnya terus bersambung. Dan juga kita sudah mengetahui bahwa nasab Nabi Muhammad SAW bersambung dari cucunya Nabi Muhammad dari Sayyidina Fatimah yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain.
Yang mana dari Sayyidina Husain hanya ada satu putranya Sayyidina Husain yang menurunkan keturunannya Sayyidina Husain, yaitu Imam Ali Zainal Abidin, yang waktu pembantaian di Karbala hanya beliau satu-satunya yang masih hidup, hingga menurunkan keturunan dan banyak menyebar di daerah Hadramaut sampai ke daerah timur dan daerah selatan. Kalau dari Sayyidina Hasan menyebar sampai ke daerah barat, daerah Maroko, Suria, Urdun, ke sana itu dari Al Hasan juga dari India dan sebagainya, itu berjumpa dengan Hasan kebanyakan seperti itu. Dan juga masalah afdoliyah dan tidak afdoliyah ini bagaimana? Nah, kalau masalah ini apakah kita wajib mencintai mereka? Ini kita kembalikan lagi pertanyaan. Kalau misalkan ada seorang kiai, kita berguru sama kiai itu, syekh ini kita, guru kita, kiai itu, dan kita menyatakan diri kita cinta sama kiai, maka kita juga harus mencintai yang dicintai oleh sang kiai. Normal kan? Kita cinta sama sang kiai, menghibing sama sang kiai, tapi sama anak yang musuh, kiai itu punya anak kecil nakal, lewat dekat. Pokoknya dulu soalnya, sampai kapanpun dia belajar sama sang kiai ini, satupun ilmu yang didapat tidak akan barokah dan tidak akan bermanfaat. La dunia wala akhirat. Kenapa? Tidak ada ihtiramnya, tidak ada mahabbahnya. Kalau misalkan dia mencintai putra sang kiai dan mencintai yang dicintai sang kiai, maka dia akan mendapatkan barokah walaupun dia belajarnya tersebut minim, misalkan mungkin karena keterbatasan akalnya atau akhirnya rendah atau gimana, tapi akan barokah dibanding orang yang pintar tapi tidak ada ihtiramnya, tidak ada mahabbahnya sama yang dicintai sang kiai. Itu gambarannya. Terus karena ibaratnya mencintai yang mencintai sang kiai juga hakikatnya mencintai sang kiai itu sendiri. Tidak kita mencintai sang putu kiai kecuali kita juga mencintai sang kiai, ya. Tidak kita mencintai putra sang kiai kecuali kita mencintai kiainya. Tidak kita misalkan kiai punya ayam, misal. Tidak kita cinta sama sang ayam ini kecuali sang kiai memang bagus BAPC itu kan ya. Dilus-lus bermisu sebagainya. Misalnya. Jadi mengikhtirami dengan menghormat dan mencintai apa yang sang kiai cintai. Tapi cinta yang seperti apa? Nah, banyak juga beberapa kelompok yang salah kaprah terhadap mahabbah, cinta. Kalau misalkan sang kiai punya cucu, nah, putu namanya kecil, akal, pencorotan tanah sini wajar kan? Anak kecil itu main-main di pinggir sumur, dilarang, dicegah, namanya kecil, ngamuk kan, nangis, ngamuk. Terus kita katakan saya cinta sama sang kiai, cinta sama gurunya, wes tak karpe, tidak mau nyegah, tidak mau melarang, berbuat apapun juga disilahkan, walaupun berbuat hal yang membahayakan, diikuti malah. Akhirnya kepleset masuk sumur, kiainya nangis, kiainya sedih. Apakah ini cinta yang sebenarnya? Ya tidak, cinta buta namanya. Kalau misalnya kita betul-betul mahabbah sama sang kiai, kita tidak akan menginginkan sang kiai itu hatinya sedih, hatinya terluka, maka kita akan meraih, walaupun nanti ngejar saya otot, pokoknya kita ambil si anak itu jangan sampai bermain di pinggir sumur. Mungkin dengan cara yang lembut, bukan mau ditendang, disepak, tidak, juga tidak apa-apa ya. Anaknya sama pun juga begitu kan tidak boleh tahu dengan usul bagaimana. Bukan malah diloi. Ada misalkan anak seorang kiai besar misalkan, tapi berbuat haram, suka minum khamr, kita malah mentakdir mengatakan tidak apa ini anak kiai, tidak apa-apa. Salah. Kalau kita cinta sama sang kiai, maka kita harus mencegah dia untuk berbuat dengan seperti itu.
Dzurriyyah Nabi, kita mencintai dzurriyyah Nabi, juga kita kalau kita melihat dzurriyyah Nabi itu melakukan hal-hal yang di luar jalur, yang di luar rel yang pernah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW, ya harus kita peringati kalau kita cinta sama mbahnya. Kalau kita tidak cinta sama mbahnya, kita biarkan aja. Kenapa? Karena nantinya yaumul kiamat normal seorang kakek ada putu-putunya masuk neraka atau disiksa atau punya azab atau melakukan maksiat akan sedih, apalagi melanggar ajarannya dia sendiri. Nabi Muhammad SAW akan sangat menyesal dan tersedih, terutama juga ada nafas Fatimah Zahra dikatakan akan menangis dan tersedih kalau ada anak putunya ini yang disiksa oleh Allah SWT, atau anak putunya ini yang tidak menjalankan syariat yang diturunkannya. Tadi kan kita berbuat seperti itu, maka mereka ini yang mereka juga akan sorok ibaratnya. Karena seperti yang disebutkan kemarin, bahwa kalau mereka melakukan suatu perbuatan dosa, maka dosanya double, mendapatkan dosa double, dan nanti mempertanggungjawabkan perbuatannya di samping di hadapannya Allah, juga di hadapannya Rasulullah SAW, juga di hadapannya Sayyidah Fatimah, nenek moyangnya mereka. Sorok kan si orang ini tadi. Kalau kita tidak mencegah mereka dari berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kesian merekanya, juga kesian nabinya, juga kesian Sayyidah Fatimahnya, akan terluka hati mereka. Dan memang di doanya mereka itu dan juga doanya kita selalu berdoa supaya turun kita itu diselamatkan oleh Allah, tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah atau dilaknat oleh Allah. Dan juga dikatakan ada satu sejarah Sayyidina Ibnu Qaddam selalu memohon kepada Allah bahwa dari keturunan dzurriyyahnya tidak dimatikan dalam keadaan kafir atau tidak dimatikan dalam keadaan maksiat. Dan subhanallah, dari dzurriyyahnya Nabi banyak ulama mentakkid bahwa dari dzurriyyah Nabi tidak ada satupun yang matinya dalam keadaan kafir. Maksiat dia, kafir enggak. Asi, maksiat dia, tapi kafir enggak. Jadi tetap kafir enggak, selamat. Bahkan ada di antara mereka yang sering berbuat macam-macam dan karuan, akhir umurnya disiksa oleh Allah SWT di dunia untuk membersihkan diri mereka di dunia, disiksa sampai entek bersih ibaratnya, baru dimatikan oleh Allah SWT. Jadi sorok seperti ya, jadi sorok. Dan juga banyak orang yang mengatakan, loh saya ini dzurriyyah Nabi, dari mana? Maksudnya begini-begini padahal salah. Itu juga dilarang oleh Allah SWT. Dan juga disayangkan. Kenapa? Karena menjadi dzurriyyah Nabi itu tidak enak. Kalau tidak enak, karena mereka mempertanggungjawabkan darah yang mengalir di dalam tubuh mereka, ya. Mempertanggungjawabkan darah yang mengalir di tubuh mereka, melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Nabi, mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut double dari orang biasa. Kan sorok. Nah, terus apa yang dimaksud Habib atau Sayyid atau apa itu juga. Kalau Sayyid menjuluki mengambil dari kata-katanya Rasulullah sendiri kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan, Sayyidah al-Jannah, Sayyidah Syabab al-Jannah, Sayyid adalah. Jadi kalau Sayyid yang keturunan Sayyidina Hasan dan Hasan memang dijuluki Sayyid secara julukan. Kalau mereka itu melakukan perbuatan yang sama dengan nenek moyangnya, maka Sayyidnya itu zahir batin. Tapi kalau mereka menyimpang, maka Sayyid itu cuma sekedar kalau Islam dengan KTP gitu ya, sekedar status. Seperti kita misalkan, kalau misalkan kita menjalankan agama Islam, syariat Islam kita jalankan, maka Islam kita adalah zahir batin. Tapi kalau kita cuma syahadat tok, ajaran Islam tidak kita kerjakan, maka Islam kita cuma Islam KTP, zahir. Ya, sama seperti itu. Kalau mereka Sayyid secara zahir batin, mereka melakukan perbuatan yang sama dengan nenek moyang mereka. Bahkan dikatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad SAW yang penerus dari keturunan Nabi dari Sayyidina Husain, itu kalau sholat tiap malam 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat kalau sholat.
di luar sholat wajib 1000 rakaat. Nah kalau ada anak turunnya sembahyang wajib aja ya gimana? Tumbahnya ada 1000 rakaat terus ya enggak. Misalnya kan maka yang terjadi sanjid saja, sanjid julukan apa? Status, tapi bukan secara zahir batinnya, secara hakikatnya. Nama julukan habib atau habaib kalau zaman itu juga julukan kepada orang yang dicintai. Kebanyakan ditujukan kepada seorang ulama yang dari keturunan Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan. Ada juga yang mengatakan tidak dari ada juga yang banyak dari Sayyidina Husain banyak, kalau dari Sayyidina Hasan bukan juluki habib tapi juluki lain, juluki syarif biasanya, atau syekh atau sayyid kalau ulamanya, atau syekh biasanya. Kalau habib dari tuan Sayyidina Husain itu dari orang-orang yang alim di antara mereka. Jadi orang-orang yang alim di antara keturunan mereka juluki habib. Sebagai contoh saja, apa saya ini Habib Ami misalnya itu kan orang yang banyak orang mengenal beliau kan, kebanyakan kiai-kiai satu Mawar dan sekitarnya kebanyakan muridnya. Mulai sampai Banyuwangi sana ada muridnya juga, sampai di luar Jawa ada muridnya, sampai di Hadramaut itu apa? Beliau di masa hidupnya tidak mau dipanggil habib. Ini sebagai contoh saja. Kalau misalkan ada, jadi sebagai contoh kalau habib itu memang untuk julukan bagi orang yang alim dari keturunan Sayyidina Husain, kebanyakan seperti itu. Terus intinya mencintai para dzurriyyah Nabi adalah wajib. Kenapa? Karena mencintai Nabi itu wajib. Mencintai yang dicintai Nabi wajib. Mencintai sahabat Nabi wajib. Mencintai para keturunannya Nabi wajib. Mencintai ajarannya Nabi wajib. Mencintai Quran yang diturunkan ke Nabi juga wajib. Bahkan mencintai tempat persemayamnya Nabi Muhammad SAW Madinah itu juga wajib. Mencintai tanah yang dimana dikuburkan Nabi Muhammad SAW juga wajib. Jadi mencintai Nabi Muhammad dan yang dicintai dan mencintai Nabi Muhammad itu wajib. Mencintai ulama juga wajib, karena mencintai ulama adalah pewaris para nabi. Pewaris Nabi Muhammad adalah para ulamanya. Mencintai mereka juga mencintai Nabi secara tidak langsung. Dan hakikat mencintai Nabi pastilah mencintai Allah. Tidak ada orang hanya mencintai Nabi Muhammad tanpa mencintai Allah. Mustahil. Walaupun demikian, para dzurriyyah tidak mengharuskan atau tidak menginginkan dirinya dicintai, karena hal itu sudah wajib. Tidak perlu mencari-cari orang untuk mencintainya. Karena hal itu sudah diwajibkan oleh Allah, mencintai keturunannya. Tapi tidak seyogyanya seorang dzurriyyah meminta dirinya untuk dicintai, tidak seharusnya. Dan mengikuti mereka yang bagaimana? Yang mengikuti mereka itu tadi kan kita sebutkan, mencintai mereka bukan mencintai buta. Kalau mencintai buta, maka kita akan mencintai dan mengikuti dan menuruti mereka tanpa kita lihat. Seperti kalau misalkan anaknya kiai berbuat salah, tetap kita ikuti karena kita katakan cinta sama sang kiai. Kalau dia mengatakan hal-hal yang haram, tetap kita ikuti. Atau kita katakan, oh mungkin itu helah, mungkin itu lagi helat. Tidak boleh seperti itu. Secara zahir kita harus menghukumi. Kalau misalkan hukumnya dia itu melakukan hal yang haram, ya haram. Tidak bisa kita ikuti. Yang benar adalah kita cegah kebita kita dengan akhlak kita, mencegah mereka jangan sampai mereka melakukan hal yang dibenci oleh nenek moyang mereka. Itu yang benar. Nah, terus di mata Allah bagaimana? Di posisi Allah, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Makin bertakwa orang tersebut, maka makin mulia siapapun dia. Di sisi Allah, makin mulia, makin bertakwa, makin mulia siapapun orangnya. Ya. Ada soal? Ada soal? Karena niat gabung puasa tadi.
sama baru puasa, tapi ya misalkan dia ada yang mengatakan puasa wajib dulu yang disebutkan, kemudian dia menyebutkan misalkan sebagai misal saja, saya puasa kodok Ramadan, saya niat puasa kodok Ramadan, dan puasa ini puasa Senin atau puasa Asyura dan puasa sunnah ini disebutkan. Jadi yang pertama disebutkan puasa wajib dulu. Misalkan saya niat puasa untuk kodok Ramadan, saya niat puasa besok untuk apa? Untuk kodok Ramadan dan puasa sunnah Senin dan puasa sunnah sisa Syawal misalkan ayam apa puasa Syawal ya, puasa Syawal dan apa sebutkan ayam ubin misalkan hari ubin. Sama seperti kalau kita mandi kita diwajibkan atau kita mempunyai hal mandi wajib dan mandi sunnah. Bagaimana? Ya kita niat pertama mandi wajibnya dulu, kemudian baru mandi sunnah. Niatnya, misalkan saya niat mandi wajib atau mengangkat hadas besar, saya niat mengangkat hadas besar, mandi wajib mengangkat hadas besar, misalnya gitu ya. Dan mandi sunnah apa? Jumat. Jadi dapatnya dalam satu mandi dia dapat 2 pahala, 1 pahala wajib, 1 pahala sunnah. Sholat pun demikian. Ada 10 sholat yang bisa digabung. Yang sudah pernah kita bahas di bab sholat 10. Itu juga niatnya sama. Sholat fardu dulu, kemudian baru niat sholat. Misalkan sholat fardu zuhri buat sunatan wudu, buat sunatan wudu bisa sunatan. Apa? Bagaimana menyikapi misalnya ada seorang kiai itu, anak kiai itu ulama, kadang dia suka minum khamar, terus nyuruh orang lain minum khamar, ini dia dosa tak tanggung. Gimana kalau menyikapi seseorang dulunya atau anaknya kiai atau anaknya orang besar, alim ulama, mereka minum khamar kemudian mengatakan mau dia bisa tidak aku dosa tak tanggung, itu hal yang sangat berbahaya. Seperti itu. Kenapa? Kita nanti di akhirat menanggung dosa kita sendiri aja sudah kelabakan, gelagap kok mau menanggung dosa yang dia. Menanggapinya seperti apa ya? Menanggapinya mungkin kalau kita mampu menasihatinya, maka kita wajib menasihatinya. Idaran untuk mengungkaran pada wajib terjadi. Kalau misalnya kita punya kekuatan, ya kita gimana? Kalau kita kakaknya atau utamanya, ya kita berkesesi lah. Barangnya tapi bagi kita, kalau kita tidak mampu, kita nasihati, kita gimana, kita dekati. Lek memang dasarnya pengal, dasarnya memang kau anak, ya udah jangan. Kabilo sih. Dengan hati kita mengatakan perbuatannya, tapi tanpa kita istilahnya tidak membenci dia, tapi membenci perbuatannya dan menyayangkan hal ini terjadi pada dia. Ini yang harus kita lakukan seperti itu. Bukan kita malah ikuti, bukan malah kita tidak apa mau ditanggung dosanya. Apalagi yang ngomong, sampai membayar sekian tak tanggung surga, surga kaplingan gitu ya, pengen juga saya kapling, tidak ada yang seperti itu. Maka itu perlunya pengetahuan dan perlunya ilmu dalam hal ini. Kalau kita ngaji, maka kita akan paham. Jadi kita tidak asal terseret hal-hal yang seperti itu. Karena ada orang-orang yang seperti itu karena hawa nafsu yang menguasainya, maka mereka memanfaatkan yang mestinya tidak boleh dimanfaatkan. Dan alhamdulillah ini kalau kita mendapatkan balasan di dunia, alhamdulillah masih ada daripada di akhirat. Ada lagi yang satu orang sampai menjual nasab, misalkan membeli nasab. Subhanallah dikasih bala oleh Allah SWT dengan kehancuran hidupnya dia. Yang si jual nasab ini dijadikan lumpuh mendadak seumur hidup,
mau ujung rambut, ujung kaki esoba, yang membeli nafas ini tadi mati mendadak dengan cara yang alhamdulillah. Nah ini berbahaya seperti itu. Jadi kita wajib kita mencintai, tapi jangan cinta buta. Cinta wajib, buta tidak boleh. Jadi kita harus tahu kalau dia salah, ya harus kita tarik seperti tadi ya, kita sudah, bukan malah kita ikut terjun. Kalau ikut terjun maka kita mengatakan saya cinta Nabi itu suatu hal yang bohong. Atau kita tinggalkan mereka udah urusan. Sekarang mau gaya usul ini berarti juga harus ditanyakan lagi cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dia memandang seorang atau seorang khalifah misalkan begini dan begitu karena kehidupannya mungkin karena gini malah dia pandang dengan hina dan sebagainya, tidak dia berikan solusi kah atau mungkin bagaimana ini juga perlu dipertanyakan tentang rasa cintanya dia kepada Rasulullah. Karena seperti tadi yang disebutkan, Rasulullah bakal kecewa. Siapa sih yang tidak kecewa kalau kita punya cucu berbuat salah? Kalau kita punya putu cicit misalnya berbuat menyimpang dari rel yang sudah mungkin kita punya apa begitu, menyimpang apa seperti secara normal manusia itu, apalagi secara manusia juga. Dan juga kesian orangnya ini tadi, si pelaku ini tadi, dia akan seorang hidupnya dunia akhirat. Sudah di dunianya seperti nantinya di akhiratnya menghadapi Rasulullah, menghadapi Allah dulu. Habis itu menghadapi Rasulullah, habis itu menghadapi jalan Madinah. Sorong kan? Dan kita lagi mengasihani mereka, menyayangi mereka dan mencintai mereka, bukan mencintai dengan buta begitu saja, cinta. Ya sama kalau misalnya kita mencintai seorang wanita atau istri tapi cinta buta, istrinya ngider dan dia dijarot. Ini ya cinta yang ya. Istrinya manggil, dul, terus gak apa-apa, istriku saya cintai, dul, aku terus gak apa-apa. Ini salah ini, cinta buta, tapi butanya tapi teman. Allah
Pak dipatah ini ya. Lagi terus. Ini